Silakan. Untuk PSI, silakan mempersiapkan terlebih dahulu. Ya, oke teman-teman semua, agar kita diberikan kemudahan dalam belajar malam hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Halo. Halo Pak. Silakan. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan malam hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Sebelum kita mulai perkuliahan, ada yang mau ditanyakan dari yang lalu? Ada yang mau ditanyakan dari yang lalu? Bu? Ada, lanjut dulu ya. Mohon maaf Pak, Ya, saya sebenarnya masih agak bingung Pak mengenai perbedaan yang mendasar antara basic research dengan applied research. Itu saya lihat di contoh-contohnya itu kok agak mirip-mirip gitu Pak, jadi saya masih bingung. Itu aja sih Pak. Terima kasih. ya. Kalau basic research biasanya tandanya itu biasanya dia hanya dipergunakan di akademik. Jadi dia tidak bisa langsung diterapkan. Misalnya apa ya? Memang agak blur memang karena kadang-kadang riset itu juga ada policy recommendation misalnya. Terutama kalau riset itu dilakukan oleh peneliti atau researcher yang dia bernaung di bawah pemerintah gitu. Karena biasanya untuk riset-riset seperti itu mereka bukan diwajibkan sih, mungkin diharapkan dapat memberikan jangan cuma sekedar kesimpulan saja, tapi juga sekaligus bagaimana sih rekomendasi perbaikannya gitu. Nah, kalau yang di pure akademik, mereka seringkali tidak ada rekomendasi, hanya kesimpulan udah selesai gitu, kesimpulannya seperti itu. Nah, kalau di ekonomi terutama memang agak-agak sedikit blur gitu, tapi memang ditandai salah satunya kalau yang applied research itu tadi, misalnya kita mempelajari ini determinan efek of ini misalnya tax avoidance gitu. Nah, kalau kita hanya mempelajari masalah apa sih faktor-faktor yang menyebabkan adanya tax avoidance. Nah, itu ranahnya bisa lebih ke arah akademik. Tapi kalau kemudian di situ ada policy recommendation-nya bagaimana gitu. Biasanya kayak gini, ini why industries behave why industries conduct tax avoidance misalnya. Nah, dari situ bisa ada policy recommendation. Kurang lebih seperti itu. Tapi memang kalau di ekonomi mungkin batasan antara basic research dengan applied research mungkin agak-agak sedikit blur. Nah, kalau yang di lain, misalnya eksakta. Kalau kajian misalnya dia bisa penelitian dia bisa menghasilkan suatu barang yang kemudian jadi produk, nah itulah applied. Tapi kalau misalnya hanya sekedar teori ini nanti implementasi seperti apa? Oh, harus ada further research. Nah, misalnya teori apa sih? Kalau kalian yang di IPA itu, ini Einstein misalnya ya, E sama dengan mc kuadrat. Kalau pada saat dia menemukan itu dia menggunakan research, baik itu penalaran ataupun mungkin dia baca-baca buku dulu, telah literatur, ketemu itu namanya baru basic research. Karena dia ya apa sih artinya E sama dengan mc kuadrat? Belum ada artinya, tapi kemudian dari situ bisa ketemu misalnya bom atom misalnya,
itulah yang disebut sebagai applied research. Gitu. Nah, kalau di BKF terutama itu lebih seringnya applied karena kita memang diharapkan tidak hanya sekedar mencari kesimpulan dari ini. Misalnya tadi saya bilang bagaimana apa sih faktor-faktor yang menyebabkan tax avoidance gitu. Enggak cuma sekedar itu. Tapi lebih ke arah bagaimana kemudian DJP bisa memanfaatkan itu untuk bisa menutup celah-celahnya. Nah, itulah kemudian jadinya applied itu. Kuncinya seperti itu sebenarnya. Absen berapa, Mas? Nomor 08, Pak. 08 ya, oke. Baik, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Absen berapa, Mas? Mbak? Perkenalkan semuanya. Oke. Ini absen nomor 22. Mbak Rizky ya. Izin bertanya kepada Pak Wahyu. Sejauh ini, Pak, saya masih bingung membedakan antara variabel dan subvariabel pada sebuah jurnal atau penelitian. Apa sih perbedaan dasar antara kedua hal itu? Terima kasih. Variabel dan apa, Pak? Subvariabel, Pak. Subvariabel. Subvariabel itu apa? Malah saya nanya. Maksudnya apa nih? Jangan-jangan saya beda pengertian. Apa sih yang dimaksudkan, yang Mbak maksudkan itu apa tuh yang subvariabel itu? Contohnya apa misalnya? Saya tadi tuh, Pak, ada teman nanya gitu kan, Pak. Saya nggak tahu, jadinya saya tanya ke Bapak. Nah, itu yang mesti tanyakan sebenarnya. Setahu saya gini, mungkin apa karena di bahasa Indonesia ya, jadi saya tidak familiar ya. Variabel itu pastinya dia adalah komponen-komponen tertentu yang ya itu yang masuk dalam penelitian. Yang kita kenal ini selama ini adalah variabel bebas atau independen sama variabel dependent, variabel yang tidak bebas itu yang kemudian kita akan cari variabel tidak bebas tadi. Selain variabel bebas dan variabel tidak bebas, dependent variable dan independent variable, kita mengenal ada yang disebut sebagai instrumen variable. Mungkin itu kali ya yang disebut sebagai subvariabel ya. Instrumen variable itu gimana? Instrumen variable itu kita ingin mencari hubungan antara A dan B, tapi melalui C. Kenapa? Karena kita merasa C inilah yang mendorong B untuk mempengaruhi A. Itu yang disebut sebagai instrumen variabel. Makanya tadi saya tanyakan yang sebenarnya apa nih kalau ada contohnya mungkin saya bisa hubungkan. Selain itu, selain variabel bebas, variabel dependent, variabel independent, dan instrumen dan variabel, kita mengenal ada yang disebut sebagai proxy. Kalau proxy ini lebih bukan ke variabel sebenarnya, tapi lebih ke arah bagaimana kita memberikan nilai bagi suatu variabel. Apakah nilainya langsung atau tidak langsung. Kalau nilainya langsung, ya kita variabel kita berarti nilainya berarti nilai langsung. Tapi kalau nilainya itu kita kira-kira, pendekatan tertentu, itu yang disebut sebagai proxy. Yang paling mendekati lah. Gitu. Kayak yang lalu saya contohkan, apa sih proksinya seseorang itu memberani? Siapa yang bisa memberikan penilaian bahwa Mas Naufal ini pemberani, levelnya Mas Naufal mungkin 5, Mas Brahma mungkin 7, terus Mbak Afu misalnya 4. Bagaimana penilaiannya? Nah, kita kan susah kalau ada rating-rating seperti itu. Yang the best yang bisa kita lakukan adalah menggunakan proxy. Proxy-nya itu tadi proxy-nya itu dia bisa dari kita sport preferensi, kegemarannya akan olahraga, atau kemarin yang saya bilang itu ternyata dari smoking habit bisa. Bagaimana saya bisa tahu bahwa itu bisa merepresentasikan suatu tindakan, suatu keberanian? Ya ada teorinya tertentu gitu. Seperti itu sebenarnya. Makanya mungkin
nanti saya coba cari deh apa sih yang dimaksud sebagai subvariabel, tapi mungkin itu hanya pembahasaan Indonesia saja kali ya, dari hal-hal biasa saya memang menggunakannya dependent variable, independent variable, atau IV kita menyebutnya instrumental variable. Mungkin sementara gitu dulu Mbak Rizky ya, sorry. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi mungkin, sorry ya Mbak Rizky. Saya kadang-kadang suka berbelit Mbak dan Mas. Pak, Ada izin lagi mungkin? bertanya. Satu lagi mungkin kali ya. Izin bertanya, Pak. Oke, Mbak Maria, Iya, Pak. silakan. Gimana sih, Pak, cara kita untuk menentukan sebenarnya berapa banyak sih sampel data yang harus diambil yang bisa mewakili populasi itu biar kesimpulan yang kita ambil itu bisa kemungkinan besarnya benar gitu, Pak. Oke. Pastinya kita menginginkan yang paling ultimate adalah kita bukan sampel, populasi. Kalau sudah populasi, sudah ultimate. The next best thing adalah ya sampel pastinya. Kalau kita tidak bisa memperoleh populasi, kita sampel yang kemudian kita ada stratified, ada structure sampling, bagaimana kemudian bisa merepresentasikan suatu populasi gitu ya. Ya ini memang agak susah memang istilahnya pelajarannya itu mungkin sudah statistikal tingkat tinggi. Namun demikian, ketika kemudian kalian nanti belajar statistik yang kuantitatif, ada ininya ada pengukurannya. Di situ memang kelihatan bahwa semakin banyak sampel yang dimasukkan ke dalam suatu model regresi, ada yang disebut sebagai R-square-nya makin bagus, makin confident dia berarti. Tapi semakin dia sedikit akan berkurang statistik power-nya gitu. Sebenarnya bukan masalah bagaimana kita bisa menentukan sampel yang bagus. Terkadang peneliti itu dihadapkan pada kenyataan bahwa ternyata data itu tidak selamanya kita punya kemewahan memilih data gitu. Karena kadang kita hanya punya datanya ya segini gitu. Itu yang mungkin agak susah. Tapi rule of thumb-nya biasanya kalau penelitian kita itu dilakukan dengan metode kuantitatif, variabel kita tidak boleh lebih banyak daripada jumlah sampel kita. Gitu. Dan biasanya kayak rule of thumb-nya misalnya kayak untuk kalau mau panel, ya panel itu harus minimal 2 tahun gitu. Kalau cuma 1 tahun bukan panel gitu, karena panel itu kan based on experience. The more is better pastinya gitu. Terus kalau terkait dengan cross section, biasanya rule of thumb-nya 30 minimal. Kalau kurang itu bukannya nggak boleh, tapi ya kurang ideal gitu, minimal 30 gitu ya. Ada cara-cara tertentu kemudian kalau terpaksa memang kita tidak bisa dapat data sebanyak itu, ya ada cara-cara tertentu atau kita mungkin bikin namanya caveat nanti atau keterbatasan dalam penelitian bahwa hanya bisa diobservasi sebesar ini karena kendala data. Tapi kendala data ini bukan karena kita tidak mencari. Gitu. Bukan karena kita tidak mencari, tapi kita sudah mencoba sebaik mungkin untuk mencari tapi tidak ketemu. Kalau misalnya kalian melaksanakan sampling sendiri, nah itu mungkin agak berat kalau kalian berlindung di balik itu. Oh, datanya cuma dikit, Pak. Kenapa nggak mengekspand sampling? Makanya banyak peneliti menghindari menggunakan metode sampling atau kuesioner yang dijalankan sendiri. Pertama, biasanya kalau dilakukan review, yang pertama kali akan dilihat atau dicek pertama adalah satu, jumlah responden. Kedua, pertanyaannya bagaimana? Pertanyaan responden bagaimana? Misalnya contoh, kita lagi meneliti efektivitas insentif perpajakan di masa pandemi COVID misalnya. Itu. Kalian kemudian
mengirimkan kuesioner. Ya mungkin nggak offline ya, pakai online, pakai Google Form gitu. Tapi kemudian oke, udah di kalian conduct, terus kalian ini hasilnya satisfied, ternyata bagus gitu. Tapi akan pertama dicek ini sampelnya bias nggak? Dalam artian kita lihat jawabannya, jangan-jangan sudah diarahkan. Apakah Anda merasa kalau Anda dikasih uang oleh pemerintah, apakah Anda mau? Nah, siapa yang nggak mau kalau ditanya seperti itu? Nah, itu yang kemudian mungkin teknik-teknik dalam wawancara diperhatikan di situ. Terus yang kedua, mungkin dari sampelnya itu ternyata sebagian besar orang yang miskin semua. Dari sisi penghasilannya. Oh, kalau gini berarti bias ke bawah. Bagaimana yang middle gitu? Bagaimana dengan yang upper? Nah, itulah kemudian teknik-teknik sampling diperlukan, Mbak Maria. Di situ mungkin apakah menggunakan stratified, oh yang ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen. Tapi memang itu harus dilaksanakan gitu ya. Tentunya nanti akan ada justifikasi tersendiri gitu. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke topik kita selanjutnya ke bab 2 dan nanti di akhir perkuliahan akan ada penugasan untuk kalian ya yang akan dikumpulkan di kalau RPS di pertemuan keempat atau kelima ya, nanti kita cek lagi ya. Bentar, saya share dulu ya. Sudah tampil? Ide, masalah, dan tujuan penelitian? Sudah ya? Oke. Ini referensinya, silakan nanti dicek kembali di chapter 3 kalau sekarang dan di Sounder chapter 2. Intro, ini dosen Dosko-nya ini sangat kreatif nih. Dia mencari cuplikan-cuplikan kadang-kadang dari kutipan-kutipan, dari dari film-film, dari YouTube gitu. Nanti kalian baca sendiri ya. Kalian nanti cek sendiri di YouTube-nya. Di sini diceritakan di film dari Alice in Wonderland nih. Dia bertanya itu, which way should I go? Nah, itu kan pertanyaan yang simple sebenarnya. Kemana sih saya harus pergi itu? Tapi kucingnya bilang, that depends on where you are going. Itu tergantung kamu maunya kemana. Gitu. I don't know where I'm going. Saya nggak tahu mau kemana. Terus dibalas, kalau kamu nggak tahu kemana, ya terserah kamu ngambil yang kiri atau ke kanan, it doesn't matter gitu kan. Key message-nya apa? Yang pertama kali harus dicari adalah tujuan. Tanya dong, ini baiknya saya ke kiri atau ke kanan? Mas saya mau kemana? Kalau ke kiri ke pasar, ke kanan misalnya ke sawah gitu. Saya nggak tahu saya mau kemana, ya terserah dong kalau gitu. Ngapain pakai tanya? Kalau Anda sendiri belum tahu kemana. Kalau dibilang, Mas nanya dong kalau mau ke pasar kemana? Baru setelah itu bisa dijawab dengan jelas. Oh kalau pasar ke kiri gitu. Kalau ke kanan kemana? Oh ke kanan itu ke sawah gitu. Kan jelas berarti. Tapi kalau emang mau kemana Mas? Nggak tahu nih saya mau kemana gitu. Kalau gitu ya orang akan susah juga menjawabnya kan. Ini sebenarnya key message-nya. Nah dalam penelitian juga seperti itu. Kemarin sudah sempat saya sampaikan sebenarnya. Mau kemana? Mau ke Bandung. Ngapain ke Bandung? Saya mau ngadain penelitian. Penelitiannya apa? Nggak tahu. Pokoknya saya datang dulu ke sana itu. Itu salah sebenarnya. Kita harus tahu dulu. Know your goal of research. Misalnya di masa COVID ini. Nah, kalau kita mau meneliti, harus kita tahu dulu apa tujuan penelitian kita. Goalnya apa sih penelitian kita ini? Itu yang harus dipastikan. Misal, saya mau menginvestigasi tujuannya adalah mencari dampak COVID terhadap
kesehatan bayi misalnya. Oh, ini beda. Oke. Saya mau dampaknya terhadap pengangguran. Nah, ini beda lagi kan? Nggak akan ketemu itu nanti. Beda sekali. Jalannya beda, jalan tempuh beda. Saya mau dari sisi kecukupan tenaga kesehatan, akan beda lagi semuanya gitu. Jadi tergantung tujuan kamu apa melakukan penelitian. Gitu ya. Setelah tujuan penelitian baru kita bisa jalan ke tempat yang kita tuju itu. Ada caranya gitu. Jadi, bila kita tidak mengetahui dengan jelas apa yang akan kita teliti, akan sulit untuk merencanakan bagaimana kita menelitinya. Dan ini masalah klasik sebenarnya. Saya sudah beberapa tahun jadi pembimbing KTTA. Ketika pertemuan pertama, ketika pertemuan pertama, saya langsung minta mereka, kamu mau, sebelum pertemuan malah, pas ketika kayak kemarin makanya, ketika di awal itu saya minta dibuatkan grup. Di situ sebenarnya saya mau blended dengan kalian, mau mengetahui kalian gitu. Kalau ini karena kemarin banyak grupnya 30, jadi mungkin saya tidak bisa terlalu interaksi. Tapi kalau KTTA kan cuma 10, jadi saya bisa tahu dari mana lebih interaktif di WA grup. Saya langsung kasih tugas ke mereka. Coba kamu kirimkan ke saya deh 5 topik pilihan kamu. Kamu urutkan dari yang paling the most convenient sampai the least convenient gitu. Jadi yang paling kamu suka, regardless the data, forget the data dulu. Sampai terakhirnya mungkin yang paling mudah. Menurut kamu paling mudah itu apa? Seperti itu. Kalau nggak seperti itu, pengalaman kalau ya saya tidak langsung share, pertemuan pertama mereka akan bingung. Saya mau meneliti apa ya Pak? Lah, ya nggak tahu. Kalian, tugas saya bukan memberikan Anda topik, tapi meng-guide atau membimbing kalian untuk bisa bikin penelitian gitu, bikin riset. Bukan saya, oh tolong teliti ini, enggak seperti itu. Makanya kemudian saya balik di awal, saya dapat dari pengalaman seperti itu. Tolong kamu buat topik apa sih yang mau diinikan, kira-kira cerita kamu mau ngapain nanti, sedikit aja gitu. Jadi dalam file Word paling masing-masing satu paragraf untuk masing-masing topik. Dari situ di pertemuan pertama langsung saya screening. Oh yang ini bagus tapi data susah. Oh ini oke, yang ini ya sudahlah, ini yang paling realistis. Yang paling gampang kan kalau topik-topik KTTA itu apa coba? Pemenuhan kewajiban perpajakan bendaharawan KPP ini. Nah, itu paling gampang banget itu. Itu kalau ada yang mengajukan itu pertama, kamu bisa nggak cari yang lain. Itu yang terakhir deh. Kalau kamu nggak bisa dapat yang ini, baru itu yang yang realistis. Nanti kita lihat. Biasa saya akan push yang atas-atasnya dulu, yang bawah kalau kira-kira udah mepet, wah ini kayaknya anak ini nggak bisa ngikuti, ya sudahlah. Ya pakai yang bendaharawan. Itu saya paling gampang. Tapi ya mohon maaf, penilaian saya nanti walaupun saya dosen pembimbing, saya kan mungkin nilainya ya biasa-biasa saja, karena dari sisi novelty-nya, dari sisi kebaruan itu udah nggak ada. Pemenuhan kewajiban kewajiban perpajakan bendaharawan desa ini biasa, itu sangat biasa, udah sangat sering saya membahas itu, udah istilahnya di luar kepala lah. Problem-problem paling, oh ya tidak tertrain, ininya kurang pemahaman, solusinya adalah agar KPP sosialisasi sebanyak-banyak, kayak gitu terus pasti berulang. Itu udah ya sudah, cuma beda objeknya aja, KPP mana atau bendaharawan desa mana gitu. Cuma ya kalau daripada tidak ada, at least kalian ada penelitian. Tapi saya biasanya nggak akan milih itu yang pertama, saya suruh yang lainnya dulu. Itu ya, ide penelitian tadi. Nah, ada 2 nih tadi, creative thinking, rational thinking. Creative thinking yang lain, yang novelty-nya sangat tinggi. Mungkin belum pernah terpikirkan gitu. Rational thinking, ya itu lebih ke arah bagaimana sih hal ini bisa terjadi gitu. Bagaimana sih kemudian bisa ini, dan ini biasa sudah lebih ke arah yang
kebaruan novelty-nya itu mungkin tidak terlalu banyak itu ya. Ada mungkin improvement tapi tidak terlalu banyak. Bagaimana kemudian? Yang pertama adalah rational thinking. Rational thinking ini diperoleh. Pastinya kalian kalau nanti akan ingin mencari ide untuk penelitian, kalian harus membaca berita-berita di media. Gitu ya. Harus membaca berita, pasti itu. Nggak ada jalan lain. Nggak bisa kalian mungkin sembari mungkin tidur-tiduran aja gitu, apa ini ngayal-ngayal tahu. Tapi mungkin ada seperti itu. Ada mungkin seperti itu. Karena ada juga saya bilang ada yang peneliti itu ada ya di BKF ya, ada yang bilang ini dapat ide ini dari mana sih? Ya perjalanan dari rumah ke kantor kan menggunakan angkot dia waktu itu, waktu belum pandemi ya. Saya ngeliatin ini gitu sepanjang jalan. Kok kayaknya bagus nih kalau meneliti. Bisa seperti itu. Nah kalau seperti itu dia memang ilhamnya dari sini. Dia sudah ada minat dari situ. Waktu itu dia sampaikan polusi. Terus ini kok angkot ngetem dulu gitu. Angkot ngetem dulu. Pemborosan kan? Pemborosan apa? Bahan bakar. Setiap 50 meter berhenti. Terus ngetem nggak dimatiin kan? Kalau itu biasanya. Terus, nah dari situ bisa diinikan. Bisa ada ide-ide, misalnya idenya apa? Oh, misalnya apa ya? Tapi saya lupa waktu. Dan itu bisa bahkan bisa disubmit ke jurnal internasional, bukan jurnal ya, konferensi internasional yang kemudian dia berangkat ke sana ke Eropa. Brilian idenya, tidak terbayangkan sebelumnya. Seperti itu. Terus pastinya ada penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Ya, penelitian sebelumnya. Kadang-kadang kalau penelitian jurnal internasional, mereka tuh biasa sering meninggalkan PR di situ. Further research namanya. Further research-nya adalah bahwa saya ini nggak dapat data ini nih, ke depannya kalau Anda memperoleh data ini bisa di-expand. Nah, itu bisa. Ada beberapa penelitian yang seperti itu. Dia dari previous literatur gitu. Jadi jangan khawatir kalaupun misalnya ide Anda itu sudah pernah dirisetkan, kita lihat kelemahannya gitu. Oh, kelemahannya dia belum membahas yang ini nih. Nah, kemudian novelty yang mana? Itu yang kemudian ketika ada proposal penelitian dari mahasiswa yang datang masuk ke saya, terus saya, oh ini udah sering nih kayak gini. Saya mau nanya, apa yang menariknya? Kira-kira keunggulannya apa? Ini udah sering nih kayak gini, keunggulannya apa? Gitu. Misalnya waktu itu saya pernah membimbing gini, kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, kepatuhan PPh pasal 21 PTX gitu. Wah ini udah sering banget gitu. Saya gali, PTX-nya apa sih Mbak? Saya bilang, PTX-nya ini dia bergerak di bidang asuransi. Nah, langsung saya tembak, mau nggak kalau kamu fokus? PPh pasal 21-nya khusus untuk penjajah asuransi saja. Gitu. Jangan semuanya, untuk yang karyawan tetap itu udah sering banget, udah basi itu. Saya sampai bilang itu udah basi itu. Coba kalau PPh pasal 21 asuransi, saya jarang-jarang nih. Nah, bagaimana sih dia cara pemotongannya gitu kan, katanya penjajah asuransi yang petugas dinas luar asuransi itu kan katanya dia based on bonus kan, nggak berdasarkan monthly salary, dia ada bonus aja gitu. Nah bagaimana mereka kemudian strateginya? Nah itu akhirnya bisa bagus seperti itu. Ada yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Jangan yang ya plain saja. Saya udah bilang ini plain ini gitu. Yang saya jujur seperti itu bilang. Bahkan minggu kemarin saya menjadi juri untuk penilaian KTI di acara Mapres 2020 ya. Memang agak salah mungkin, tapi mungkin tidak terlalu salahnya
mungkin dari sistemnya kali ya, sistem di STAN-nya. Gitu. Pelajaran penelitian sosial ditaruh di belakang, mestinya di awal. Mapres sekarang ini mereka belum dapat penelitian sosial, metode penelitian sosial, belum dapat bagaimana sih mencari research question yang baik. Gitu. Nanti akan kita belajar di sesi kedua setelah ini yang masalah riset penelitian, proposal penelitian ya. Ya memang agak miris gitu. Kita dihadapkan bahwa kenyataan bahwa ini sebenarnya belum bisa dianggap sebagai suatu KTI gitu, karya tulis ilmiah. Tapi ya kita eksekusinya ya ini kan masih belajar sebenarnya. Gitu. Jadi memang kemarin kami tim juri pada saat penilaian itu ya memang kita lebih ke arah improvementnya seperti apa sih gitu. Harusnya ini seperti ini gitu. Banyak yang mungkin masih agak-agak keliru dalam menerjemahkan hasilnya menggunakan yang paling primary adalah semuanya itu salah dalam menentukan research question-nya, meleset semua. Itu yang kita agak memang we have to do more in penelitian sosial gitu. Kalau di S1 namanya metode penelitian, tapi di sini memang diarahkannya untuk KTTA penelitian sosial. Gitu. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Bagaimana sih mencari research question yang baik? Dan itu memang terjadi di bimbingan saya sebelumnya. Ya, saya mungkin boleh berbangga. Yang dibimbing saya harusnya sih saya bisa banggakan karena saya tahu caranya. Tapi ketika kemudian saya harus menguji bimbingan dari yang lain yang mungkin akan berbeda. Ini kok kayak gini ya, sampai yang tahun kemarin saya sempat agak dissenting opinion gitu. Saya minta dia mengganti topiknya. Kalau tidak akan saya kasih nilai nggak bagus lah gitu. Yang lain bisa dapat A- minimal, dia bahkan saya kasih B- karena dia ternyata tidak mengganti. Gitu. Karena salah research question-nya. Bukan research question-nya, objeknya salah. Gitu. Saya ya sudahlah, B- pun tidak membuat DO, tapi saya merasa tanggung jawab saya sebagai dosen penguji itu saya tidak mau dianggap sebagai dosen bonus. Saya kasih nilai segitu. Saya udah tawarkan. Kalau Anda topiknya Anda ganti seperti ini, bisa saya kasih B+ atau A- gitu. Tapi kalau tidak ya sudah apa adanya. Dipilih tidak ya sudah nggak apa-apa. Gitu ya. Terus pastinya dari diskusi. Kalian sering diskusi, kalian akan dapat topik. Gitu ya. Terus mencari literatur yang ada. Yang kuncinya sebenarnya kalian itu jangan terkungkung di suatu mungkin terkungkung sendiri gitu, tidak mau kenal dunianya gitu, sehingga kemudian nggak tahu perkembangan seperti apa sih sebenarnya gitu. Tapi jangan salah, kadang-kadang ada juga yang bisa menemukan ide. Misalnya apa? Dia suka main game online. Dari situ dia usulkan deh bagaimana caranya dia pemajakan provider game online. Karena dia tahu, kayak gini nih, kayak gini. Ide kan berarti banyak sebenarnya ide. Kalau dia mau memang berpikir itu. Dihubungkan dengan, kalau kalian nanti yang dari pajak misalnya, kurang lebih pengennya ngambil tentang PPH atau PPN. Bagaimana sih pembajakannya game online itu? Bagaimana kalian di luar negeri? Apakah sudah tercapture belum di sistem perbajakan kita? Saran kamu apa kemudian? Nah, kalau yang dalam negeri bagaimana gitu? Sekarang kan sudah ada perbaikan-perbaikan. Boleh kamu meskipun sudah ada perbaikan, boleh kamu kritisi apakah efektif sekarang. Nah, seperti itu sebenarnya. Dari sini memang ketemulah kamu rational thinking-nya itu. Nah, bagaimana kemudian? Nah, itu mungkin agak blur. Bagaimana yang dimaksud dengan creative thinking? Nah, creative thinking itu lebih ke arah mungkin lebih eksplorasi lebih lanjut gitu. Itu yang
tadi yang creative thinking itu tadi contohnya dia ada teman saya itu berangkat kantor naik ini atau mikir-mikir gini, kok ini polusi kayak gini, bau gitu, dari bau awalnya kemudian dihubung-hubungkan ini jangan-jangan terjadi pemborosan nih sumber apa namanya fuel energi gitu, fossil fuel gitu. Bagaimana kemudian kita bisa mempenalti ini, bla 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 dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang terkait dengan bagaimana sih kita bisa menggali ide kreativitas untuk bisa dituangkan menjadi suatu penelitian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Latihan saya skip saja karena sebenarnya kalian sudah belajar, malah sebelum kalian belajar ini kemarin saya sudah kasih topik. Saya kasih topik, saya kasih objek yang diteliti. Silakan kalian kembangkan ide penelitian itu apa. Dari situ sebenarnya kalian sudah lolos yang ini. Gitu. Saya belum sempat masukkan ke dalam Google Drive yang sudah disiapkan, tapi nanti akan saya sampaikan. Dan mungkin akan saya kritisi nanti ya, yang kedepannya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? How you find idea? Ini kalian sudah mulai untuk apa namanya, nengok-nengok untuk bikin KTT enggak? Apa kira-kira yang terpikirkan gitu? Saya nggak tahu mulainya dari bulan apa sih kalian kan pertama pemilihan rumpun, bukan topik ya, rumpunnya misalnya PPHK atau PPN gitu, atau mungkin ada yang manajemen keuangan, kalau yang bukan di pajak ada yang accounting gitu. Itu dari bulan apa ya? Saya nggak tahu tuh kalau proses itunya. Saya tahu dapat pembimbing itu, Pak, mohon izin diminta membimbing ini gitu, ini nama-namanya. Tapi saya nggak tahu mulainya dari kapan. Udah mulai seperti itu ya? Kalau untuk pilih rumpunnya udah, Pak. Udah ya? Udah. Oke. Tinggal topik-topiknya berarti ya? Iya, Pak. Setelah dosen pembimbingnya ditentukan. Itu ditentukan atau milih? Itu? Setahu saya ditentukan, Pak. Oh gitu ya? Iya. Soalnya beberapa tahun yang lalu saya diminta kesediaan milih, berarti kan Pak mau boleh nggak kalau Bapak jadi pembimbing saya gitu, sepanjang nama saya ada di list itu bisa dipilih kalau nggak salah, tapi kalau misalnya sudah terlalu banyak baru dialihkan ke tempat lain gitu. Kalau nggak salah dulu seperti itu ya. Oh kalau sekarang langsung dipilihkan ya. Oke. Kemarin saya spesialisnya output, tapi saya selalu PPH pastinya. Saya nggak berani kalau PPN karena bukan domain saya di sana. Ada lagi mungkin? Ada yang mau bertanya maksudnya? Nggak ada, kita lanjut dulu ya. Masalah dan tujuan penelitian. Di sini dibilang bahwa ada 3 step. Tapi ini bukan sequence. Dia bisa bolak-balik. Pertama, identifikasi permasalahan umum itu apa sih. Habis itu mulailah preliminary research. Habis itu baru develop permasalahannya, research problemnya apa. Jadi pertama ide besarnya apa permasalahan besarnya apa. Misalnya permasalahan besarnya adalah tingkat pengangguran Indonesia yang tinggi. Nah, itu ide sangat umumnya tuh. Habis itu preliminary research. Apa sih kayak gini-gini? Oh ternyata tingkat pengangguran yang tinggi itu terjadi karena ada mismatch. Kalau misalnya ya antara lulusan SMK dengan yang dibutuhkan oleh dunia usaha, misalnya seperti itu. Nah, barulah di sini research problemnya
kemudian apa permasalahan, apa pertanyaan kemudian yang mau dijawab itu apa sih research problemnya gitu, definition of research problem. Tapi tadi saya bilang antara 1, 2, 3 ini tidak sequence di sini disampaikan. Bisa mungkin dari kita baca-baca dulu, ternyata sudah preliminary research, baru kemudian kita identifikasi broad problemnya, baru kemudian kita fokuskan di mana, fokus kemana gitu ya. Dari situ kita bisa berlanjut di situ. Jadi masalah itu setiap situasi di mana ada celah atau kesenjangan antara keadaan ideal yang diinginkan dan keadaan yang keadaan yang ada di lapangan. Gitu ya. Jadi misalnya kita idealnya misalnya low rate di pengangguran, unemployment, tapi ternyata kenyataannya makin meningkat gitu. Atau mungkin kalau yang di perpajakan tax ratio yang kita harapkan idealnya adalah kalau sesuai dengan negara-negara tetangga, negara-negara yang umumnya itu adalah 16%, tapi ternyata tax ratio kita makin merosot. Sekarang malah di bawah 10%, di bawah 2 digit, 9%, 8,7 kalau salah, sesuai dengan dari World Bank estimasinya. Dan akan diprediksi akan semakin menurun. Nah, itu kan berarti udah ada masalah tuh. Masalahnya adalah tax ratio yang semakin menurun. Nah, sudah ketemu masalah. Tapi kalau untuk dari situ mau dilanjutkan ke penelitian itu akan sangat besar. Fokus dulu apa nih yang kemudian kita mau ambil gitu. Tax ratio. Nah, itulah kemudian preliminary research. Kenapa tax ratio Indonesia rendah? Oh, tax base-nya rendah misalnya. Buktinya apa? Berapa berapa jumlah populasi Indonesia? 250 juta, 250 plus lah. Berapa berapa WP terdaftar? Berapa data statistiknya? Nah, itu dicek. Oh, jangan-jangan dari sini nih. Dari situ itu yang kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut. Saya contohkan misalnya seperti ini ya. Saya lagi buat RUU PPH. Saya kan PIC untuk penyusunan RUU PPH. Saya share sedikit-sedikit. Ya. Ini ya. Ya, saya Bu Menteri pernah bilang, tolong dong dipelajari demografi Indonesia itu seperti apa sih? Potret perpajakan sudah kelihatan belum? Sudah ya? Potret perpajakan. Nah, pertama saya awali dari penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia ini saya menggunakan persentase ya, nggak menggunakan angka-angka ya. Totalnya 265 juta. Kami bagi menjadi usia produktif berapa sih? Ini produktif. Dari situ, dari yang usia produktif yang ini, kita kecilkan lagi. Berapa yang angkatan kerja? Oh, ternyata dari usia produktif 67%-nya adalah angkatan kerja. Dari sini kita bagi-bagi status pekerjaannya. Udah selesai sampai di sini dulu. Di sini kemudian, dari sini, kan kelihatan dari data BPS ini sekitar. Tapi terlalu banyak klasifikasinya. Makanya kemudian kami bagi menjadi 2, pekerja atau
wira swasta. Yang pekerja itu pasti ini, buruh, karyawan, pegawai. Itu ya. Di sini. Kemudian kita pindahkan, dibagi dua sekarang. Sisi kiri di 40%-nya ternyata dari status kerja utama itu adalah karyawan. Yang non karyawan adalah 59% dari orang pribadi dari total tenaga, total angkatan kerja. Which is dominan, berarti kan mendominasi. Bandingkan dengan persentase wajib pajak OP yang terdaftar. Ternyata shockingly 85% adalah karyawan. Padahal ini kebalik persentasenya. 15%-nya adalah non karyawan, which is yang ini. Ini yang kemudian kita mau balik. Ini udah preliminary research, kita ada kajian. Ini udah preliminary dari sini. Something wrong with this gitu, with the statistic gitu. Ada masalah apa kemudian? Jadi di sini sementara ini mengindikasikan bahwa masih banyak orang bekerja atau angkatan kerja yang belum masuk ke dalam sistem perpajakan, khususnya yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dari sini kelihatan baru angka-angka seperti ini sebenarnya. Gitu ya. Nanti kita cerita-cerita lagi kalau masalah RPPH karena saya cukup familiar dengan itu. Itu contohnya ya. Kalau kita itu ketemu dari mana? Ketemunya ya dari kita baca-baca pastinya tax gap yang tax ratio makin menurun. Kenapa sih tax ratio menurun gitu? Oh iya, gara-gara itu pertama dari demografi ternyata nggak ideal ini. Ada lagi yang lainnya kah? Nah dari situ kemudian kita mulai mengerucutkan. Nah tadi ini saya berarti mau mengkaji yang OP-nya dulu deh, orang pribadi. OP-nya yang mana nih? Yang wira swasta. Nah wira swasta baru kita cek. Kenapa wira swasta justru kontribusinya terhadap perpajakan sedikit? Nah di situ udah itu ketemu riset question. Atau mungkin ultimate how to increase the contribution of self-employed people in taxation. Dari situ udah selesai, dari situ kita riset question yang bagus sebenarnya. Mulailah kita mungkin ngolah datanya, mungkin kita kuesioner kah dan sebagainya. Tapi intinya adalah kita harus mencari dulu permasalahannya. Kalau nggak ada masalah, bukan berarti tidak bisa dikaji, dari sisi novelty-nya itu. Makanya pada saat awal ketika ada mahasiswa yang mengajukan proposal ke saya tanyakan dulu, kira-kira ada masalah nggak? Ya, kami mau mengetahui sih Pak, kalau saya justru mau tahu sih kira-kira ada masalah atau enggak. Wah, ini berarti dia berharap ada masalah gitu. Padahal kita harus menemukan masalah dulu gitu. Kalau misalnya pemenuhan kepatuhan perpajakan dari bendahara PTX. Masalahnya apa, Mas? Ya justru kita mau tahu gimana sih kepatuhannya. Ini saya udah ini kalau bisa terakhir aja deh, topik yang terakhir. Tapi kalau dibilang emang ada masalah kalau waktu itu yang menarik apa ya? Ini ada yang masalah dia mau mengecek pemotongan PPh pasal 22 di universitas. Emang ada masalah? Mungkin ada masalah, Pak. Kenapa? Karena sumbernya banyak, Pak, ternyata universitas. Ada sumbangan dari masyarakat, ada dana dari pemerintah, ada yang dia swakelola, yang mandiri, ada yang satu lagi, saya lupa, dana pendidikan. Apa sih dana pendidikan itu? Ada itulah yang sudah di-lock nggak boleh dipakai dan lain-lain. Dari situ kemudian jangan-jangan memang ada masalah nih karena ada seperti ini. Itu bagus kalau seperti itu. Tapi kalau yang plain-plain saja malah mencari masalah sebenarnya itu. Bukannya tidak boleh diinikan, ya tapi cuma nice to know aja jadinya. Nilai novelty-nya mungkin yang kurang jadinya. Nah, yang perlu dinotet adalah kita harus memisahkan antara masalah dengan gejala. Problem and symptom. Gitu ya. Problem and symptom. Mas, kenapa nggak masuk kemarin, Mas? Saya pusing.
saya pusing Pak, kepala saya gitu. Oh sakit pusing Mas? Enggak sih Pak, sakit gigi ternyata. Ya, berarti harus bilang, oh iya Pak, saya sakit gigi Pak, gitu. Simptomnya apa? Pusing. Nah, itu seperti itu sebenarnya. Simptom tidak mesti adalah masalahnya sendiri. Simptom itu ada gejala-gejalanya, gitu. Gejala-gejalanya, kalau sekarang kan penyakit kan biasanya gejalanya adalah pasti demam, gitu kan. Karena itu tandanya imun kata lagi lagi bekerja kan. Tapi belum tentu itu adalah dasarnya dari mungkin demam itu sesuatu, oh mungkin gara-gara virus kah, atau mungkin salah makan, masalah lambungnya gitu. Terus ada lagi karena tadi sakit gigi dan sebagainya. Tapi kalau masalah itu belum ditemukan, obatnya apa? Ya hanya meredakan simptomnya aja. Paling gampang adalah kalau kayak gitu, paracetamol. Gitu. Tapi kalau masalah yang belum diatasi, bisa kambuh lagi. Itulah makanya, misalnya contohnya, ada simptomnya ternyata pegawai ini kok kayak discourage gitu. Simptomnya tuh dia misalnya seharian main game, gitu. Seharian mungkin ngobrol, baca koran, kayak gitu-gitu. Ditanyakan dulu, sampai kemudian why, sampai kemudian ketemu permasalahannya. Dicontohkan misalnya gini, karyawan terbaik suatu perusahaan itu dia meninggalkan organisasi misalnya. Kenapa? Kayaknya mereka nggak puas tuh dengan pekerjaannya. Kenapa sih? Nggak membuat tantangan gitu. Tapi di ujungnya, emang kenapa nggak ada tantangannya? Ya kita cuma terima-terima doang gitu, langsung kerjain kayak robot gitu. Terus emang kenapa kayak itu? Ya saya pengen dong misalnya, oh dari awal kita planning. Nah dari situ baru kelihatan. Ternyata masalah yang di sini nih, simptom awalnya gitu. Dari situ, loh kenapa emang nggak pernah dikasih? Kalian nggak pernah dikasih desain gimana cara planning atau kalian pada saat awal tahun apakah apa sih yang mau kita kerjakan? Nggak ada gitu. Wah ini berarti problemnya adalah pendelegasian kewenangan. Gitu. Di sini, oh berarti kita perlu kasih kepercayaan kepada karyawan-karyawan untuk bisa pertama itu explore ide-ide mereka. Kita kasih delegasikan apa sih yang mau kalian lakukan demi misalnya kemajuan perusahaan ini itu dari situ. Nah itu istilahnya disebut sebagai bottom up. Ide-ide kalian coba deh kami lihat. Tapi memang keputusan di kami nanti ya gitu. Karena kami kan pimpinan. Tapi tolong kami mau dengar kalian maunya apa. Selama ini mungkin bukan bottom up, top down semua. Kalian kerjakan ini. Ternyata jadinya discourage. Nah, itu. Kalau kita nggak mencari, kita cuma ketemu simptomnya aja. Orang itu males. Orang itu attitude-nya nggak baik. Kayak gitu sebenarnya. Maka kemudian dengan kita bertanya terus, menggali informasi di sini kan. Menggali informasi tidak mesti harus bertanya. Dengan kalian research, further research, yaitu kalian baca-baca jurnal yang ini, oh kayaknya nggak ini deh, kayaknya masih ada yang lain. Cari lagi sumber yang lainnya. Sampai ketemu, ini kayaknya kuncinya. Itu ya. Jadi tidak mesti bahwa yang kelihatan itu adalah masalah. Bisa saja itu hanya simptomnya saja. Misalnya ini, contoh masalah yang masih sangat broad, masih sangat luas, yang mungkin masih belum layak untuk menjadi suatu research question atau suatu tujuan penelitian yang baik. Gitu. Program penelitian tidak se-efektif yang diharapkan. Wah, ini bisa kemana-mana tuh, melebar. Banyak kemudian memang ya, research questionnya seperti itu, tujuannya seperti itu, melebar kemana-mana jadinya. Dengan keterbatasan waktu yang ada, jadinya kalian tidak lagi melakukan research. Tidak lagi kalian membuat KTTA nantinya, tapi kalian membuat apa? Membuat summary. Ini disarikan sedikit, ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit. Ya sudah, saya membaca summary aja jadinya. Terus ada lagi, volume penjualan suatu produk tidak meningkat. Sangat broad. Produk yang mana? Tahun apa nih? Terus atau wilayah mana yang kemudian volumenya itu tidak, volume penjualannya itu tidak mengalami peningkatan. Apakah nasional? Bandingannya dengan yang mana nih gitu? Bagaimana dengan produk yang lainnya? Dengan kompetitornya gitu. Nah, seperti itu difokuskan dulu, ditanya dulu. Setelah itu, oh ternyata
sekarang itu misalnya produk yang sangat yang sangat dekat dengan kalian, handphone misalnya. Ternyata sekarang itu BBM sudah nggak laku nih. Sorry, bukan BBM. Handphone yang pakai keyboard, pakai yang pencet-pencetan itulah. Udah nggak laku nih. Orang maunya yang touchscreen semua gitu. Dari situ. Nah, mulailah mungkin pertama dari teori behavior kah, terus dari perkembangan IT dan sebagainya bisa dibahas seperti itu. Banyak dengan kalian semakin bertanya, menanyakan sesuatu, bisa kemudian menemukan kayaknya ini yang harus saya research. Seperti itu ya. Ini kalian baca sendiri nanti contoh masalah yang mungkin masih belum bisa dikembangkan. Ini kemudian setelah kita mempersempit dari yang broad ini menjadi topik yang luas, kita kemudian lebih spesifik. Batasannya seperti apa? Apa sih research question kita? Topiknya apa nih? Tadi saya bilang pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara ini. Kalau kalian memang hanya itu aja yang diinginkan, biasanya yang akan topiknya adalah seluruh pajaknya. Akibatnya apa? PPh pasal 21 dibahas, PPh pasal 22-nya dibahas, pasal 23-nya dibahas, PPN-nya dibahas, pasal 4 ayat 2-nya dibahas, semuanya dibahas tuh. Terus mulai dari tata cara pelaporan, tata cara penyetoran, kapan tanggal penyetoran, oh ya ini sudah sesuai dengan ketentuan, ini terlambat gitu. Ya bukannya tidak boleh, tapi saya biasa kalau yang untuk kayak gitu save bukan the best, the worst for last gitu. Kalau kalian memang sudah tidak ada yang lain, ya sudahlah yang itu sebagai prasyarat. Tapi sebenarnya saya dalam hati satisfied. Saya ingin bisa mengeksplor kalian. Gitu. Saya ingin mengeksplor mahasiswa-mahasiswa yang jadi bimbingan saya pada saat itu. Jadi kalau bisa yang lainnya dulu deh. Gitu. Kalaupun bendaharawan, yang unik apa sih saya? Masalahnya apa nih? Gitu. Masalahnya apa kira-kira? Oh iya Pak, bendaharawan ini dia menerima dana desa. Nah, bisa nggak kamu fokus dana desanya aja? Bagaimana kemudian itu penyerapannya? Bagaimana peruntukannya? Karena dana desa kan jelas. Kalau yang lainnya nggak usah. Emang boleh Pak? Kenapa nggak boleh? Saya maunya kayak gitu. Justru fokus gitu. Ya kayak gitu-gitu sebenarnya yang makanya spesifik dan tepat. Karena kan dana desa itu aturannya pertama khusus. Terus dia penggunaannya khusus. Terus nanti ada bahkan ketentuannya juga khusus. Langsung dropping. Nah, seperti itu yang ini yang bagus. Atau ada lagi misalnya saya mau melihat masalah potensi penerimaan dari BUMDes, bagaimana pengelolaannya, bagaimana kewajiban perpajakan. Nah, itu bagus tuh, saya cocok itu. Jangan kalian nggak usah. Misalnya BUMDes di daerah-daerah yang ada pariwisata, bagaimana sih pengelolaannya, sumber-sumber penghasilan seperti apa, itu. Terus apakah ada aspek perpajakannya? Nah, dari situ kita bisa gali misalnya, oh ya belum dipajaki, kenapa belum dipajaki? Aturannya belum ada Pak, nggak bisa kalau misalnya dari ini gitu. Oh ya berarti itulah rekomendasi kalian agar itu dimasukkan dalam salah satu yang dimaksud dalam objek pajak karena potensial ternyata seperti itu ya. Terus menetapkan batasan jelas, jangan terlalu bombastis. Kita mau meneliti semuanya agak susah dengan keterbatasan, terutama kalau KTTA nanti pertama waktunya pasti sempit. Mungkin juga keterbatasan nanti kalian harus sumber daya juga gitu. Waktu itu ada yang meneliti dan saya itu salah satu yang saya beri nilai tinggi. Dia mau membahas adalah aspek perpajakan dari driver ojek online, Grab atau Gojek gitu. Karena ternyata saya tanya, ini yang mau kamu bahas apa? Ini Pak, saya mau bahas penghasilan dari mereka itu sebenarnya kayak apa sih gitu. Emang ada masalah di situ. Baru dia terpikir.
Pak nanti saya pelajari. Nah, itu pelajari. Ternyata ada perbedaan. Gojek menerapkan bahwa drivernya itu adalah mitra. Mitra itu kalau dalam pengertian sehari-hari ternyata kayak wira swasta. Ternyata Grab di situsnya bilang bahwa dia harus dipotong PPh pasal 21, which is berarti dianggap sebagai karyawan. Nah, ini kan berbeda nih dari situ. Wah, ini bagus nih Mbak. Silakan kamu explore lagi. Gimana Pak caranya? Ya, monggo kalau mau datang ke ke kantor Gojek dan kantor Grab. Sempat dia datang ke sana, ternyata ditolak. Kenapa? Kalau mau riset di situ, harus PKL di situ. Dan setelah tanya-tanya ke ke lembaga, katanya nggak diperbolehkan. Karena kalau PKL harus ke instansi pemerintah. Terus gimana Pak? Ya sudah, berarti kamu nggak bisa ke sana kan. Kalau kamu masih bisa minta data tanpa harus PKL, monggo gitu. Ternyata ya sudah, kamu coba studi literatur saja. Kamu cari-cari benchmarking di negara lain. Itu kan ada Gojek, ada Grab kan di tempat lain. Bagaimana perlakuannya Grab, ya udah hilang. Uber. Ternyata ketemu, oh Uber di Jerman ternyata di Kanada ternyata dia diperlakukan sebagai karyawan. Kenapa? Karena kalau melihat dari kriterianya sebenarnya dia termasuk karyawan, bukan sebagai pengusaha atau wira swasta gitu. Nah, dari situ, terus ternyata dia nggak satisfied, justru dia malah semakin tertantang. Pak, boleh nggak Pak kalau saya wawancara dengan driver Gojeknya? Oh silakan. Wawancara gimana nanti? Ya saya sembari keliling-keliling nanti Pak. Kreatif kan? Tanya-tanya gitu, ilisit, dan itu saya perbolehkan, silakan. Jadi yang disebut wawancara itu tidak mesti kalian harus berhadapan face to face atau pakai Zoom. Gimana mau nanya apa gitu, terus kalian jawab, tidak mesti seperti itu. Bisa juga seperti yang tadi itu. Sembari ya, jadi keliling dia. Berapa kali pokoknya dia ada modal lah, dia modal, dia pesen Gojek entah ngalor ngidul kemana, terus pesen Grab kalau sembari dia nanya-nanya gitu, gimana ini, dia mau membuktikan langsung bener nggak sih. Nah, itu kan kreatif jadinya dari situ. Padahal saya awalnya udahlah literatur itu saja, karena ternyata ya nggak bisa kan gitu. Kalau driver Gojek ya silakan kalau misalnya mau, cuma itu effort dia sendiri berhasil ya mewawancarai. Kayak gitu sebenarnya. Kita bisa menemukan topik penelitian karena intinya kalian harus ulet gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nih? Silakan. Saya akan lebih ke arah sharing. Karena ya kalau terkait dengan penelitian mungkin saya sudah banyak melakukan penelitian ya, kajian-kajian, mungkin penelitian publish mungkin masih sedikit, tapi saya sering melakukan kajian-kajian di internal gitu, misalnya kajian bagaimana policy making yang baik gitu, bagaimana kita bisa memberikan fasilitas bagi sektor ini dan sebagainya gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sorry, suara saya kedengeran jelas nggak sih? Saya nggak pakai headset. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Lanjut dulu. Ya. Jadi pertama dari masalah yang luas, kita sempitkan dulu apa yang mau di. Habis itu kita riset, preliminary research, pendahuluannya. Kita cari-cari. Misalnya kita mau membahas ini lagi COVID kayak gini tuh, yang abang-abang tukang bakso itu gimana ya? Itu abang-abang somai kan harus ada pembatasan sosial. Nah, abang-abang bakso itu apa sih? UMKM. Bagaimana sih pengaruh COVID terhadap perkembangan UMKM atau terhadap penghasilan UMKM misalnya. Dari situ kita cari dulu
UMKM itu gimana sih kontribusi terhadap perekonomian, terus apakah dia masuknya dalam sektor formal atau non formal, bagaimana perpajakannya selama ini dan sebagainya. Dari situ bisa kemudian bisa khususkan, oke, saya mau UMKM yang kuliner aja deh, kayaknya bagus ini kuliner, apalagi sekarang dengan perkembangan adanya apa tuh namanya yang dari Gojek, GoFood atau GrabFood, bagaimana sih? Nah itu udah ada ide itu berarti. Bagaimana kemudian aplikasi GoFood dan GrabFood bisa membantu perkembangan UMKM di Indonesia, misal UMKM sektor kuliner di Indonesia, itu udah bagus banget. Jadi topik penelitian untuk ini gitu ya, untuk sektor itu. Bagaimana kemudian bisa meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan pajaknya misalnya. Dari situ sebenarnya, makanya butuhnya ada penelitian pendahuluan, ada preliminary research gitu ya. Dari sini kita topik tadi awalnya melihat mungkin sembari bengong-bengong gini kok lapar abang-abang bakso kenapa nggak lewat ya gitu. Oh ya gara-gara pandemi, PSBB dia nggak boleh keluar dan sebagainya. Oh ya abang-abang bakso itu kayaknya masuknya ke sektor UMKM deh. Dari situ mungkin apa namanya kalian dari modal bengong tadi, bengong itu nggak mesti negatif ya, bengong bisa wah bisa nih jadi ide penelitian kayak gitu ya. Tadi why itu ada apa sih, terus dari situ kemudian ada informasi-informasi yang kalian gathers gitu. Tadi kajian literaturnya itu untuk kemudian bisa mendesain, terus mengembangkan pernyataan masalah atau problem statement atau research question juga seperti itu. Dari topik ke pertanyaan penelitian. Ini yang satu saya note dari kemarin dan beberapa KTTA yang saya sudah review ya. Dari kemarin saya sebenarnya sudah yang kedua menjadi juri untuk acara mahasiswa berprestasi ya. Tahun sebelumnya juga saya sudah, tapi waktu itu offline dan sepertinya tidak dalam tanda kutip tidak sorry to say itu tidak separah tahun ini itu. Dimulai dari riset questionnya dia mereka. Bukan hampir semua ya, semuanya riset question itu adalah lebih dari satu. Dan terkadang itu bukan suatu riset question. Misalnya tadi, disampaikan, ada soal itu tadi contohnya, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. Gitu. Itu judulnya ya. Riset question yang harusnya adalah hanya bagaimana dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. Titik sampai di situ. Tapi ternyata ada sampai 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama apa? Bagaimana kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian Indonesia? Itu bukan riset question. Itu jadikannya sebagai pendahuluan, latar belakang. Terus baru situ, oh ya, UMKM Indonesia sebelum pandemi adalah dia menjadi salah satu tulang punggung. Terbukti ketika krisis dia survive, bla 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 bla. Kalian throwing your statistic there. Dari sepanjang apapun data kalian, mulai dari tahun 2000 kah? Silakan. Ternyata memang kontribusinya bagus. Nah, bagaimana sekarang ketika COVID-19? Apakah berbeda krisisnya antara krisis tahun 2000, which is UMKM katanya menjadi tulang punggung, supporting ekonomi, sekarang ini terpuruk. Kenapa? Dari situ bisa. Tapi yang pertanyaan bagaimana kontribusi UMKM terhadap perekonomian itu nggak perlu kamu ajukan sebagai riset question. Kajian itu berbeda dengan kalian menjawab soal. Kalian menjawab soal itu, menjawab kalau lagi ujian. Pertanyaannya ada 5, jawabannya 5. Pertanyaan ada 3, jawabannya 3. Enggak seperti itu. Pertanyaan 1, kalian jawab mulai dari latar belakang sampai terakhir adalah fokusnya kemana, solusinya seperti apa, atau kesimpulannya seperti apa. Itu yang disebut sebagai kajian. Itu. Saya contohkan misalnya, saya
karena saya agak itu kan menurut saya itu kok agak keliru jadinya semuanya. Apa namanya? Agak keliru, jadi kayak salah kaprah gitu yang disebut sebagai research question itu semuanya yang dibahas dalam KTTA itulah yang ditanyakan. Padahal sudah terarah dia, tapi ternyata nih misalnya saya kirim ke chat. Nah, ini judulnya adalah ini. Ini asli ini. Judulnya adalah optimalisasi peran bantuan langsung tunai dana desa dalam menjaga pola konsumsi rumah tangga. Itu ya. Bagaimana riset questionnya kemudian? Wah ini menarik nih. Kenapa menarik? Karena baru tahun ini BLT boleh dana desa boleh diberikan dalam bentuk BLT. Tahun sebelumnya tidak boleh. Nah, ini kan berarti dia sudah menemukan celah peraturan. Baru ini sebelumnya tidak ada. Tapi ternyata riset questionnya kurang bagus. Saya agak aduh kok kayak gini. Padahal sudah bisa menemukan dia. Ya, saya ini pengennya kalian itu tahu gitu bahwa dari contoh real, saya tidak mau dari yang mengada-ada gitu, yang ya kalian jadi cuma sekedar itu aja, sekedar teori aja gitu. Kalian lihat nomor 1, bagaimana BLT dana desa dapat menjaga pola konsumsi rumah tangga? Untuk apa ditanyakan? Itu nggak perlu ditanyakan. Itu kalian jauh sebagai kalian masukkan itu sebagai pendahuluan. Gitu. Saya sangat appreciate dengan wah ini bagus judulnya. Gitu. Apa saja permasalahan ditimbulkan itu nggak perlu, itu di bawahnya, tidak perlu kalian angkat itu sebagai suatu research question. Yang perlu ada lagi, bagaimana BLT dana desa dapat menjadi penyokong. Nah, disitulah kemudian, gitu ya. Itu sebenarnya harusnya kalian bisa pahami. Jadi yang disebut research question adalah apa sih yang Anda ingin jawab. Bukan bukan semua yang ada dalam paper Anda. Bukan semua yang ada dalam itu dimasukkan dalam, karena saya membahas ini, misalnya perekonomian Indonesia, berarti saya harus riset-risetnya ada bagaimana perekonomian Indonesia saat ini pada saat COVID. Enggak perlu itu. Itu adalah, ya masukkan sebagai data, pastinya pendahuluan gitu. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang bertanya nggak? Izin bertanya Pak. Silakan. Jadi ini bedanya sama latar belakang itu research question-nya cuma satu aja ya Pak ya? Kayak jawaban itu bakalan jadi kesimpulan atau bagaimana Pak? Terus Masalah.
masalah gitu ya Pak? Iya. Jadi seperti saya Eh, bilang, ini tidak seperti mengerjakan ujian. Research question ada 5, jawabannya ada 5. Research question ada 3, jawabannya ada 3. Enggak seperti itu. Dan artian jangan yang seluruh yang kalian paparin dalam KTTA, kalian anggap itu harus ada research question. Bagaimana? Misalnya di sini saya contohkan, bagaimana BLT dana desa dapat menjaga pola konsumsi rumah tangga? Itu nggak perlu diinikan, karena depannya apa? Optimalisasi peran bantuan BLT dana desa dalam menjaga pola konsumsi. Tuh. Nah, ini aja yang kamu fokuskan itu. Ada lagi yang aneh seperti ini. Bahkan dia bilang, ada yang sampai saya agak keras mungkin. Bagaimana pengaruh COVID terhadap individu? Dia membahas langsung kuesioner ini. Apakah Anda terdampak dengan COVID-19? Saya langsung bilang, saya kok merasa yakin gitu loh kalau COVID itu akan berdampak pada semuanya gitu, kecuali kalau mungkin orang sama sekali yang tidak berinteraksi, misalnya apa tuh Baduy gitu. Tapi kan Anda nggak mensurvei sana kan? Untuk apa kamu tanyain itu? Untuk apa kamu bahas? It's very obvious itu. Maksudnya yang sudah obvious itu nggak usah lah kamu ini kan. Langsung belakang aja. Langsung kalian note dalam latar belakang. Misalnya intronya dengan sangat bombastis gini. Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, itu udah jelas memang karena it is very obvious itu loh. Nggak perlu kamu nanyain satu persatu bikin survei itu apa gitu. Khusus pada ini baru, nah apa nih yang kemudian, tapi kalau yang pertanyaan sangat generik, kamu tinggal kopas dari pernyataan orang atau dari berita, udah selesai, mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Menurut misalnya siapa, udah langsung selesai itu, nggak perlu itu kamu teliti lagi gitu. Jadi it's very obvious kayak gitu. Nah, tadi jadi Mas Afin, ya, mesti apa yang ada dalam apa namanya, dalam KTTA kamu angkat menjadi suatu research question. Tapi research question hanya satu. Kamu mau ngomong apa nih? Misalnya pengaruh apa namanya? Misalnya dari AC yang kemarin saya air conditioner. Saya mau fokus pada ini deh. Bagaimana sih dengan adanya sekarang kan orang-orang lagi pada di rumah semua nih, mager nih kan. Terus kan kondisi juga lagi panas. Nah, bagaimana misalnya pengaruhnya terhadap kinerja PLN misalnya. Kok dari AC atau bisa PLN? Oh iya kan, dengan itu kan orang-orang mager di rumah terus apa lagi panas juga, nyalain AC, bagaimana tagihan mereka? Dari situ kemudian kinerja dihubungkan, bagaimana kinerja perpajakannya. Ya udah fokus, tapi dari masalah yang sangat umum kamu fokuskan ke situ. Satu itu aja, jangan kamu kemudian bahas bagaimana apa namanya penjualan tren penjualan AC selama pandemi. Itu nggak perlu kamu jadikan research question, tapi kamu bahas itu. Oh ternyata trennya survei statistik menunjukkan bahwa produk AC meningkat misalnya kayak gitu. Tapi nggak perlu itu kamu cantumkan sebagai salah satu research question. Gitu ya, Mas Arkan. Terus Pak, kalau misalnya research question ini kan itu ditaruh di mana Pak dalam suatu Latar belakang biasanya. Pendahuluan. oh bukan Kan oh, pendahuluan itu biasa ada latar belakang. Apa sih? Pokoknya depannya bab 1 lah. Bab 1 itu apa tuh namanya saya lupa. rumusan Pendahuluan ya? Iya pendahuluan Pak. Pendahuluan, terus kan bisa ada latar belakang, maksud dan tujuan, ada pertanyaan, terus pembatasan masalah kalau mau di situ. Itu di bab 1 pastinya. Oh berarti dia kayak implisit di pendahuluan gitu ya Pak ya? Iya, pokoknya di bab 1 pastinya. Disitulah kita ngelihat pertamanya gitu. Saya kalau baca KTTA pasti akan saya lihat riset questionnya apa sih. Dari latar belakang, oh bagus nih gitu. Kita lihat, kamu mau ngapain sih gitu. Gitu ya, karena kan apa namanya KTTA tidak memerlukan ini kan apa namanya abstrak. Kalau jurnal perlu abstrak, tapi kalau KTTA nggak perlu abstrak. Kalau dari abstrak sudah ada, sebenarnya kelihatan langsung, wah hasilnya langsung seperti ini gitu. Gitu ya. Ada lagi? Masih Pak.
Oke, ada lagi mungkin yang lain? Izin bertanya, Pak. Membingungkan? Monggo, siapa ini? Perkenalkan, nama saya Ilma Mahanti, nomor absen 12. Jadi saya mau izin bertanya terkait bagian yang identifikasi masalah dan rumusan masalah, Pak. Apakah perbedaan dari kedua isi itu, Pak? Apakah tadi yang identifikasi masalah itu terkait penjelasan Bapak yang terkait penemuan masalah penelitian tersebut, kemudian rumusan masalah itu terkait pertanyaan penelitian tersebut, atau bagaimana, Pak? Dan apa perbedaannya dengan latar belakang? Karena selama ini tuh saya tidak pernah mendapatkan penjelasan secara langsung tentang itu, jadi hanya membaca-baca di Google gitu, Pak. Jadi ingin tahu sebenarnya isinya itu apa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Latar belakang lebih ke arah tadi, masalah umum. Misalnya pengangguran, gitu kan. Pengangguran Indonesia makin lama makin meningkat, gitu. Gini. Terus habis itu ternyata salah satunya adalah, nah itu kamu udah mulai. Salah satunya adalah ditunjang dari misalnya apa nih? Kalau pengangguran, oh misalnya sekarang apalagi terlebih dengan adanya krisis, nah itu mulai fokus berarti. Bukan kamu tidak lagi membahas masalah pengangguran secara umum. Nah terlebih lagi dengan masa pandemi COVID yang berpotensi dengan semakin meningkatkan ini karena banyak ini bla bla bla. Dari situ kan identifikasinya. Dari situ kamu mulai fokus. Apa yang mau kamu teliti? Itulah kemudian dimasukkan ke dalam riset question-nya. Bagaimana, mungkin kalau dampaknya sudah obvious. Seberapa besar pengaruh pandemi COVID terhadap pertambahan pengangguran? Nah, itu mungkin bisa kamu. Gitu. Kalau masalah bagaimana dampaknya, udah kelihatan dampaknya. Gitu. Iya kan? Dampaknya pasti akan meningkatkan pengangguran. Tapi seberapa? Nah, kalau sudah seberapa itu kan berarti magnitudenya. Nah, magnitudenya bisa kamu fokuskan. Oh, saya mau hanya meneliti se-kabupaten. Mbak Ilmi dari mana tempatnya, Mbak Ilma? Kebumen, Pak. Kebumen. Nah, di Kabupaten Kebumen misalnya, atau Kabupaten Provinsi Jawa Tengah, bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap pertambahan jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah? Itu kan udah fokus berarti. Saya tidak mau membahas yang di Jawa Barat, saya nggak mau membahas yang di Jawa Tengah, di Jakarta, saya hanya mau Jawa Tengah. Itu udah sangat bagus, sudah excellent seperti itu. Dan itu mungkin kalaupun ada yang membahas, tapi ya mungkin topiknya akan sangat menarik gitu, karena mungkin pendekatannya juga berbeda, gitu. Fokus gitu. Kalau mau Indonesia oke, tapi jangan in general, kamu by province misalnya seperti ini. Oh ternyata yang paling tinggi di sini. Kenapa paling tertinggi di sini? Oh ya di sana kantong-kantong industri. Industri sekarang lagi pada turun semua. Buktinya apa? Oh ini data statistiknya penjualan. Dari situ makanya. Nah, itu mulai dari generate from latar belakang. Jadi general tadi, masalah umum, habis itu diinikan. Nah, kalau identifikasi masalah, ya itu tadi, identifikasi masalah adalah ini, apa namanya, banyaknya pabrik yang tutup, gitu. Terus apalagi, demand-nya berkurang kah, gitu. Terus dan sebagian terakhir, apa yang kamu mau coba jawab di sini. Research question kamu tuh bagaimana, bukan bagaimana kalau tadi ya, contohnya, seberapa besar dampak dari COVID-19 terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Udah sangat mantap itu kayak gitu. Gitu Mbak Ilma ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya. Silakan. Ini terkait yang penentuan masalah di awal slide tadi, Pak. Nah, terkait penentuan masalah itu apakah ada parameter-parameter tertentu yang agar masalah yang kita ambil itu benar-benar tepat, Pak? Misalnya tidak boleh plagiat atau dan semacamnya. Soalnya sepertinya tadi di slide tidak dijelaskan. Terima kasih, Pak. Bagaimana mencari masalah yang tepat? Pastinya pertama dari ide, gitu ya. Baca-baca. Dari situ kemudian kita mencari ini kenapa sih apa namanya yang paling gampang misalnya. Kenapa
sekarang penjualan apa tuh minuman? Apa yang Milo? Yang dulu ngetren itu. Es kepal Milo apa? Es kepal, Pak. Es kepal Milo misalnya itu. Misalnya kamu lagi jalan-jalan, kok kayaknya dulu di warung sini ada es kepal Milo. Saya jalan ke sana 50 meter ada es kepal Milo. Sekarang kok nggak ada ya? Nah, dari situ kan, kenapa ini? Dari situ kamu mulai itu. Oh, jangan-jangan ini nih apa namanya? Jangan-jangan banyak pesaingnya nih. Jadinya pada nggak laku semua gitu. Kamu langsung ingat supply demand, supply-nya banyak, demand-nya lama-lama ini ternyata kayak nggak gitu deh. Apalagi sih? Di sisi lain ternyata sekarang boba lagi meningkat nih. Sekarang masih meningkat nggak boba? Nah, boba masih lagi meningkat nih. Loh, kemarin es kepal Milo, sekarang boba gitu kan. Terus habis itu ternyata sebelumnya misalnya mungkin capcin ya, salah cappuccino cincau ya. Terus sekarang lagi maraknya sekarang yang kopi-kopi gitu. Ada apa sih ini, kok kenapa ada fenomena seperti ini gitu loh. Dari situ permasalahannya mungkin belum jelas. Hanya baru simptom-simptom aja. Ini kok kayak up down gitu. Katanya mungkin kenapa kayak gini lama-lama. Oh, kok kayaknya pengaruh promosi nih ya. Kayaknya ada promosi tertentu gitu. Atau mungkin ada yang mengendorse. Atau mungkin ternyata masyarakat yang berubah seleranya. Behaviornya berubah. Dari situ, kayaknya nggak gitu deh. Nah, dari situ sebenarnya. Sampai kita ketemu satisfied bahwa kayaknya masalahnya kenapa perubahan seperti ini? Ya, karena masalah ini. Perubahan selera masyarakat. Nah, itu. Dari situ bisa kamu mengenerate. Mungkin akan terlalu sempit kalau kamu mengambil topiknya itu hanya boba ya. Bisa kamu expand menjadi gini. Pengaruh selera masyarakat terhadap apa namanya? Terhadap misalnya demand suatu produk. Nah, dari situ kamu teori behavior, teori yang namanya disruptive economy dan sebagainya bisa kamu gelontorkan semuanya. Teori mungkin ada predatory misalnya, oh ternyata di sana tuh promosi atau teori promotion gitu, di sana tuh gencar promosinya seperti itu. Ternyata dari gejala-gejala tadi itu bisa kamu kembangkan, bisa jadi penelitian tuh. Saya belum melihat ada penelitian yang kayak gitu tuh. Apa namanya, behavior, walaupun memang kelihatan sih obvious gitu, kayak misalnya contoh yang kemarin itu tanaman hias misalnya, itu banyak bilang itu kan bisnis monyet kan, monkey business itu katanya, itu cuma omong-omongan aja tuh katanya dari penjual ke penjual gitu. Dan saya sudah menginvestigate ada kecenderungan seperti itu gitu loh. Misalnya dulu zaman Anturium, oh ini udah ditawar nih Pak kemarin 30 juta itu. Tapi kok nggak laku gitu? Enggak Pak, itu kemarin udah nawar, jangan cuma sekedar nawar gitu, tapi apa namanya, nggak realisasi gitu, cuma harga penawaran juga, tapi not realization price gitu, just asking atau bid price gitu, kayak gitu sebenarnya. Dari situ bisa berkembang. Bagaimana kemudian mencari permasalahan yang tepat? Ya memang by experience kamu nanya-nanya terus gitu. Kalau enggak, ya biasa dengan coaching, kalau misal kamu nyusun KTTA terus juga ada pembimbing, kamu mau ini masalahnya kayak gini, kayak nggak kayak gini deh Mbak, coba cari lagi, pasti kita yang sudah lebih senior dan udah tahu sebenarnya masalah bukan di situ sebenarnya, masalah pasti tempat lain gitu. Dari situ memang itu experience pastinya. Kalau kamu nanti sudah kerja, kamu lakukan penelitian misalnya, yang lebih senior kalau diminta advice, kayaknya bukan ini deh Mas masalahnya Mbak, ini kan bukan ini deh masalahnya, ini oke. Ada it happen, tapi kayak ini baru simptom, bukan akar permasalahan. Atau mungkin ada permasalahannya, tapi dia bukan root problemnya, dia baru masalah yang di atas, tapi ternyata di bawah ini. Kayak seolah-olah gunung es tinggi segini, tapi ternyata di bawahnya itu yang harusnya kita potret duluan, bukan yang di atas.
Gitu. Gitu ya Mbak Salsabila ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Seperti biasa mungkin kita agak telat dikit ya. Gak apa-apa kan ke kalian? Karena saya merasa kurang itu kalau cuma segini gitu ya. Ya, masalah tadi sudah ketemu. Terus kalau sudah ketemu masalahnya, kemudian dari topik ke pertanyaan penelitian, bagaimana kemudian riset question-nya, dari situlah kita ada literatur review-nya. Tadi misalnya boba, oh saya mau masalah teori behavioral economics. Terus saya ada yang disebut sebagai rational expectation, gitu. Atau ada disruptive economy, atau dari masalah marketingnya. Dari situ kita kemudian mulai mendesain penelitian seperti apa. Bagaimana nanti saya, apakah literatur review kah, atau saya pakai eksperimen, atau saya pakai kuesioner, saya wawancara, saya nyebar kuesioner, langsung wawancara, observasi doang gitu. Observasi itu juga salah satu tekniknya. Jadi nggak mesti harus bertemu langsung dengan penjual bobanya, misalnya cukup mengamati, oh iya kayak gini ternyata. Kamu jalan lagi ke tempat lainnya, oh kayak gini ternyata. Bisa kemudian ditarik kesimpulan seperti itu ya. Terus bagaimana kemudian metodenya, dari misalnya data kamu dapatkan, ini kan cukup pakai metode kualitatif atau analisis deskriptif saja dari statistik yang ada, kurang lebih seperti ini. Oh, saya menggunakan pakai metode ekonometrik, misalnya saya mau kuantitatif deh. Pengaruh ini saya anggap sebagai ini. Misalnya tadi yang contoh yang boba tadi, oh ternyata saya mengendorse artis. Nah, bisa tuh pengaruh penggunaan artis sebagai sarana promosi terhadap penjualan, peningkatan penjualan gitu. Nah, itu bagaimana kalau di ekonometrik? Kita kemudian mencari data mana-mana produk-produk yang menggunakan endorse artis, mana-mana yang tidak. Pastinya kalau kita mau melihat peningkatan penjualan harus beda waktu, beda periode, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Atau makin banyak, pastinya makin banyak makin bagus karena kelihatan perubahannya seperti itu. Nah, itu misalnya kita kemudian tandain, kita sebut sebagai dummy variable. Oh, yang kalau yang menggunakan endorse artis kita tandai dummy-nya misalnya kita namain dummy variable artis. Artis nanti nilainya kalau yang kita biasa kalau dummy variable itu dia binary, 0 dan 1. 1 artinya dia menggunakan, 0 artinya tidak menggunakan. Nah, kita lihat nanti pengaruh si artis ini bagaimana sih terhadap penjualan. Itu menarik sebenarnya. Itu bisa dilakukan itu. Kalau misalnya dia ini bergerak dia konsentrasi ke manajemen gitu kan, atau marketing misalnya. Teman-teman kalian di marketing akan belajar seperti itu. Pengaruh penggunaan artis wanita, misalnya cewek itu, artis cewek, endorse cewek terhadap peningkatan penjualan itu misalnya. Nah, kelihatan nanti yang disurvei bisa yang cari data bisa 2, bisa yang menggunakan artis plus juga bisa yang tidak menggunakan artis dan artis plus juga artisnya itu cewek atau cowok gitu. Selebritinya itu cewek atau cowok. Dari situ kelihatan, oh ada namanya, sekarang ada dummy baru namanya. Dummy artis dan cewek. Jadi kita ada 2 dummy. Yang paling ultimate adalah penggunaan artis dan cewek. Jadi 1-1. Kalau yang artis doang tapi cowok 1 dan 0, berarti nilainya 0 dia. Atau yang tidak pakai artis juga 0. Nah, seperti itu. Kita bisa kembangkan. Base-nya adalah pasti dari research question. Kalau kamu cuma bilang pengaruh penggunaan artis terhadap peningkatan penjualan, oke selesai. Berarti kita tidak lagi menggunakan
gender dalam hal ini. Tapi kalau kamu bilang pengaruh endorse selebriti wanita terhadap peningkatan penjualan, nah itu kamu harus berarti lebih spesifik lagi, tidak cuma sekedar artis. Gitu. Menarik jadinya kalau kita memang sudah tahu apa yang mau kita kaji. Yang jadi masalah kadang-kadang kita belum tahu yang kita mau kaji itu apa. Perpajakan, apa ya, PPh, PPN, output gitu, atau KUP-nya gitu, apa ya. Kuncinya adalah banyak-banyak baca. Dan menurut saya tahun ini sangat banyak topik yang bisa kalian kaji kalau terkait dengan pajak. Kalau kalian mau konsentrasi ke pajak ya, karena banyak sekali perubahan. Ada perubahan tarif PPh badan itu kan dari 25 menjadi 22 di tahun ini, dan tahun 2022 menjadi 20% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Terus juga kemarin baru disahkan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana salah satu konten perubahannya adalah terkait dengan perpajakan. Dari situ memang bisa banyak digali. Dan saya cukup expert di situ. Kenapa? Karena saya juga ikut membidaninya. Gitu. Jadi terutama pajak pastinya ya. Tadi kalau sudah ketemu, yaitu apa sih kemudian pertanyaan penelitiannya, apakah explanatory, deskriptif, ada causal effect kayak kemarin, apakah populasi anak di Indonesia bisa mempengaruhi populasi di kanguru, itu kan kita mau mencari causality-nya, hubungan sebab akibatnya. Atau cuma atau cuma hanya statistik saja, seperti itu ya. Pertanyaan eksplorasi disusun dalam hal tidak banyak diketahui tentang situasi atau fenomena. Terus ketidakjelasan atau topik sangat kompleks. Nah, ini misalnya. Ini kalau tadi saya bilang, misalnya determinan efek atau faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance. Nah, itu kan memang kita belum tahu nih apa sih di sana gitu. Kalau memang kita tidak bisa tahu spesifik, nggak apa-apa, kalian eksplorasi semuanya, tapi kalian harus batasi hanya untuk tax avoidance. Bagaimana tax evasion? Bagaimana tax planning? Jangan kalian bahas karena akan semakin melebar. Cukup tax avoidance saja. Kalau bisa malah kalian sempitkan tax avoidance pada industri manufaktur, tax avoidance pada industri kuliner atau sektor kuliner. Nah, itu walaupun topiknya sangat kompleks, tapi kalian batasi objeknya. Itu bisa lebih fokus nanti. Seperti itu ya. Kalau deskriptif apa? Kalian sudah ada data-datanya, ada statistiknya, tapi mungkin kurang cukup kalau kalian mau melakukan metode kuantitatif yang regresi gitu. Tapi ada statistiknya. Oh ya, angka pengangguran seperti ini. Ya udah kamu bahas aja secara statistik. Ya, secara deskriptif gitu ya. Kausal tadi kalau misalnya kamu mencurigai ada hubungan sebab akibat gitu ya. Akankah penjualan produk X meningkat jika kita meningkatkan anggaran iklan? Tadi contohnya ketika kita menggunakan jasa endorse dari selebriti. Nah, atau ketika kita menggunakan jasa selebriti cewek gitu, atau cowok, bahkan dibalik cowok itu. Bisa seperti itu ya. Ide misal seperti ini. Perekrutan melalui internet. Apa sih kemudian research question-nya? Sejauh mana perekrutan pegawai berbasis internet itu efektif? Nah, ini bisa menjadi research question. Tapi kamu batasi. Hanya yang berbasis internet. Jangan kamu kemudian menjabarkan perekrutan melalui media massa, misalnya melalui koran atau door to door. Boleh kamu bahas sedikit masalah sistem perekrutan A, B, C, D, tapi yang lainnya kamu lupakan. Dalam ini akan dibahas masalah internet. Selesai. Yang lainnya boleh kamu sebagai latar belakang saja. Gitu. Dahulu kalau rekrut melalui misalnya iklan di koran, sekarang dengan perkembangan internet, gitu. Kamu masuknya bridging seperti itu. Dengan perkembangan internet, kita sudah bisa mengadvertise melalui misalnya jobs.com. Nah, dari situ baru kita bahas sejauh mana perekrutan berbasis internet itu efektif.
Bisa. Intronya dari awal. Dahulu konvensional adalah kita memasang iklan atau kita membuka lowongan kerja itu misalnya melalui radio gitu, atau kita mungkin menggunakan jasa. Kalau kalian tahu dulu di Dinas Tenaga Kerja kita naruh kartu nama di situ gitu. Dari situ kamu mengerucut ke internet. Jalannya seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya? Selesai sebenarnya untuk yang ini. Yang berikutnya saya mungkin hanya bahas sedikit. Sebenarnya ada dua PPT hari ini, tapi sebagian besar sudah saya jelaskan di paparan yang pertama ini. Mana satunya itu? Saya lupa malah. Belum saya buka kah? Oh, belum saya buka ternyata. Sembari menunggu, ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Silakan. Nomor absen berapa? Saya Putri Tania, absen 19. Oke. Silakan. Izin bertanya, Pak. Jadi setahu saya itu dalam penelitian juga ada istilah problem statement ya, Pak, selain research question. Nah, pertanyaan saya, perbedaan antara problem statement dengan research question itu apa sih, Pak? Dan dalam suatu penelitian itu yang digunakan antara problem statement dengan research question itu hanya salah satu aja atau bisa keduanya? Terima kasih, Pak. Oke. Saya nggak pernah pakai problem statement karena saya anggap apa ya? Ya nanti makanya kita lihat. Saya pending dulu ya. Saya lihat yang untuk untuk yang di stand ini pakai problem statement atau tidak. Ini mana kenapa nggak bisa nongol ya? Tutup dulu. Oke, share screen. Oke. Ini proposal penelitian. Kita langsung jam saja. Maksud dan tujuan, metode penelitian. Kayaknya di sini nggak pakai statement ya. Maka pertanyaan, maksud, tujuan dan penelitian, terus metode. Saya nggak pernah pakai yang problem statement. Biasanya saya langsung research question saja, karena kurang lebih sebenarnya sama itu. Problem statement itu kan pernyataan permasalahan itu apa gitu, terus kemudian dijawab dengan bagaimana sih kemudian seperti ini gitu. Dan sepertinya saya lupa, nanti saya cek lagi di KTA ya di stand itu sepertinya tidak menggunakan formulasi statement gitu ya. Ada lagi kalau kuantitatif nanti kalian diminta untuk ada hipotesis, karena nanti pakai H0-nya apa, namanya hipotesis nolnya apa yang mau kalian tolak gitu, apa yang berusaha kalian tolak H0. Nah itu tergantung kebutuhannya. Kalau yang kuantitatif biasa ada seperti itu. Research question-nya ada, habis itu hipotesis kalian seperti apa. Gitu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ini mungkin sedikit dari proposal penelitian. Nanti kan kalian di UTS akan diminta untuk membuat proposal penelitian ya. Dan itu menjadi tugas UTS kalian. Walaupun memang itu nggak mesti harus jadi penelitian yang akan kalian lakukan nanti di semester 6, semester berikutnya gitu. Tapi kalau misal kalian bisa dalam sekali kerja bisa 2 kali tujuan tercapai kan monggo aja gitu kan. Saya nggak pernah
Waktu itu soalnya ada bimbingan saya juga seperti itu. Dia bilang, Pak ini boleh nggak kalau saya jadikan proposal penelitian untuk UTS? Oh silakan aja gitu. Karena kan dari awal sudah saya bimbing itu. Ya, saya arahkan seperti ini yang baik seperti ini gitu. Tapi terkait dengan struktur kadang-kadang kan, Pak itu kalau menurut dosen penelitian sosial seperti ini strukturnya ya monggo aja. Tapi yang penting bagi saya adalah substansinya masuk semua. Saya masalah struktur saya nggak terlalu sistematika, saya nggak perlu nggak terlalu saklek biasanya. Bahkan kemarin pada saat penulisan KTTA gitu, pembimbingan saya pada saat pengujian dinilai oleh dosen lain, Pak ini kalau menurut dosen ini untuk untuk penelitian terdahulu harus menggunakan tabel Pak. Ya monggo aja silakan kalian buat aja. Padahal di awal mereka menggunakan tabel, saya bilang saya belum pernah menemukan itu. Ya udah nggak usah pakai tabel aja, langsung kalian omongin semua. Ternyata dosen lain bilang pakai tabel, silakan aja kalian ubah. Dan terbukti mahasiswa-mahasiswa yang saya uji, yang saya nilai juga ada yang pakai tabel, ada yang enggak gitu. Jadi kan memang ya saya sih monggo aja, saya enggak. Yang penting saya note kepada bimbingan saya, kalau terkait dengan substansi, kalau diminta untuk merubah, saya harus diinformasikan terlebih dahulu. Kalian tidak boleh langsung karena nama saya ada di situ gitu. Tapi kalau terkait dengan struktur, titik koma, terus juga masalah misalnya gaya bahasa, silakan aja kalau kalian mau mengubah gitu ya. Nah, di proposal penelitian, di sini sebenarnya dia lebih ke arah guidance. Apa sih yang mau kalian teliti gitu. Nggak bisa yang kalian omongin, Pak saya mau meneliti masalah tadi boba. Kalian harus dokumentasikan itu dalam suatu proposal penelitian. Terlebih, kalau kemudian kita mau ada minta dana, pendanaan. Oh nanti penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan. Butuhkan ini untuk bisa misalnya harus kita survei ke Bali, survei ke Lombok, survei ke Papua, membutuhkan dana seperti ini. Perjalanan tiketnya total misalnya 100 juta. Kalian harus paparkan ini dalam proposal penelitian. Apa sih latar belakangnya, terus juga apa yang berusaha kalian mau jawab, yang pasti judulnya harusnya eye-catching. Judulnya tuh kalian berusaha untuk menjual pastinya. Jangan judulnya tuh yang mungkin bikin orang ngantuk gitu, atau kalian suka melihat meme judulnya kalau koran koran yang harian media massa itu sekali baca judul udah tahu paham isinya itu apa, karena di semuanya judulnya panjang gitu. Ya udah nggak perlu baca dalamnya, udah kelihatan dari judulnya aja seperti itu. Latar belakangnya, apa yang akan saya lakukan, terus mengapa saya melakukan ini, terus bagaimana, mengapa penilaian dilakukan gitu. Makanya itu saya tanyakan, ada masalah apa? Itu yang maksudnya, kenapa layak dilakukan? Oh iya Pak, karena begini Pak, bla 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 bla. Gitu. Terus bagaimana penelitian ini bisa berhubungan dengan yang lalu-lalu? Ada nggak yang sudah melakukan? Oh ada Pak, tapi membahas masalah ini gitu. Itu yang disebut sebagai literatur review, penelitian atas studi-studi terdahulu gitu. Terus baru setelah itu research question-nya. Pastikan pertanyaan, maksud, dan tujuan penelitian itu ditulis secara jelas. Dan tadi saya harapkan hanya satu, apa sih yang kalian mau jawab dari kajian ini? Atau apa sih yang mau kalian propose nanti at the end, misalnya rekomendasi kalian apa sih gitu? Saran kalian apa sih? Kalaupun tidak ada saran, minimal kalian tahu, oh ternyata kayak gitu, ternyata memang artis itu meningkatkan penjualan. Selesai sampai di situ. Kalian ada bukti-buktinya semua. Metodenya baru, bagaimana, how I can conduct this research. Bagaimana gitu. Misalnya dia harus pakai survei ke lapangan, terus harus penyebaran kuesioner. Kuesioner bagaimana? Kuesionernya pakai online, pakai Google Form. Terus kalau Google Form bagaimana saya kemudian bisa mengontrol
validity dari, mengontrol kondite dari ini saya, responden saya gitu. Bagaimana saya bisa mengunci bahwa orang ini tidak bisa 2 kali gitu. Jangan-jangan misalnya gini, kalian minta tolong ke yang cewek misalnya, ke pasangan kalian, ke cowok kalian, tolong dong sebarin. Ternyata daripada susah dia bikin akun banyak. Yang penting pacar saya seneng deh gitu. Wah, ternyata langsung dapat 30. Ternyata orangnya itu juga itu. Orangnya dia juga ternyata bikin akun Google Gmail banyak gitu. Untuk bisa hanya untuk menjawab. Nah, itu kalian harus sebagai peneliti harus bisa mengontrol itu. Oh, kalau kayak gitu enggak. Jadi subjektif nih, saya nggak mau kayak gitu. Nggak reliable nanti datanya gitu. Oh, saya maunya kepada AR gitu. Jadi mungkin di Google Form-nya kalian AR dari mana, tapi kalian kasih intro bahwa nanti identitas dari responden akan kami rahasiakan. Ini hanya untuk kepentingan pertanggungjawaban dan kevalidan dari survei. Nah, dari situ jelas AR mana, misalnya namanya siapa, AR yang mana, biar kita bisa ngecek, oh ini orangnya beneran, bukan kaleng-kaleng itu. Kalau kalian nggak ada itu, jangan-jangan yang survei orangnya satu, tapi ya ini kalau sekarang dibilangnya itu buzzer gitu, langsung dikerahkan. Atau mungkin dia ke teman-temannya, satu orang punya 10 akun gitu, 10 orang udah 100 itu dapat responden. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan penelitian yang kita mau? Enggak seperti itu. Bisa aja kalau kalian bilang bisa seperti itu. Bahkan kalian sendiri pun enggak mesti nyuruh orang bisa melakukan itu. Kan bikin akun Google sekarang memang gratis gitu. Tapi seperti kalian kemarin sudah ingat, etika penelitian apa? Peneliti boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Itu salah satu manipulasi. Kalian manipulasi data ya semua. Oh iya Pak, respon saya ada 1000 gitu. Tapi ternyata 1000 itu akun cloningan semua gitu. Kaleng-kaleng semua ternyata. Kalian kerahkan ada 10 orang, masing-masing punya akun 100. 1000. Memenuhi? Sangat memenuhi. Karena tadi rule of thumb-nya biasa 30. Sekarang kalian bisa mentrok 1000 gitu. Cuma ternyata ya itulah, tidak ada nilai tambahnya bagi akademis. Jangka waktu penelitian, bagaimana? Kalian akan dibatasi nanti. Kelihatan bahwa tidak semester 6 itu kan kelihatan semester gitu, seolah-olah 6 bulan. Ternyata kalian tetap harus masih ada ujian. Bahkan waktu itu pada saat gimana, kapan kita bisa ngumpul lagi? Waktu itu masih offline. Pak, mohon izin Pak, bisa nggak kita pending dulu pertemuan rutin kita setelah UTS? Oh siap, nggak apa-apa. Berarti kan kalian timeline itu terpotong tuh. Kalian harus bisa memprediksi semua itu. Berapa lama? Efektifnya misal jangka waktu kalau kalender 6 bulan, tapi efektif cuma 3 bulan. Itu kalau 3 bulan berarti minggu ini harus gini, minggu ini harus gini, minggu ini harus gini. Seperti itu. Ini misalnya time chart-nya. Ada timeline seperti apa. Nanti kalau kalian mau bikin KTTA, saya harapkan kalian sudah punya data, sudah punya ancar-ancar kira-kira kapan saya mulai cari data, kapan saya harus selesai proposal. Gitu. Kalau asumsi saya, kalau UTS kalian itu tidak untuk proposal KTTA. Kalau bisa kalian lanjutkan dari situ, bagus. Setengah jalan kalian udah bisa dapat. Seperti itu ya. Sistematika itu, kebutuhan sumber daya kalau ada. Kalau nggak ada, terus mungkin terakhir yang tidak ada di sini adalah kontingensi. Bagaimana kalau ternyata topiknya ternyata meleset, datanya tidak ada dan sebagainya. Itu kalian masuk ke dalam kontingensi. Selesai sampai di sini. Nanti akan saya share PPT-nya. Ada yang bertanya? Mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau ada masih, kita sudah lewat jauh. Ada yang masih bertanya? Satu pertanyaan mungkin terakhir. Nggak ada, lewat. Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas keaktifannya dalam kelas. Monggo silakan dari PSI bisa kembali mempersiapkan sebelum kita bubar. Baik, sebelum kelas diakhiri, agar ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Berdoa dicukupkan. Oke, saya akhiri ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy semuanya ya. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.